Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur buat hari ini di mana kita sekali lagi boleh dapat datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan tentu dalam iman kita selaku orang yang percaya tidaklah kebetulan kalau kemudian kita boleh ada lagi hari ini kita kumpul sama-sama dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ajak kita untuk belajar bersama satu tema. Saya ingin angkat ini tema menjadi program kita hari dalam tahun ini, multiplikasi korban persembahan dan penyembahan. Sekali lagi, multiplikasi korban persembahan dan penyembahan. Nah, tentu tema ini menjadi sebuah tema yang bagi pelayan tahu semua maksud yang saya ingin sampaikan, karena sekali lagi dalam tahun ini kita ingin bermultiplikasi buat banyak hal. Jadi tidak hanya sebatas satu aspek kita bermultiplikasi, tetapi semua aspek kiranya kita membuat apa yang dikenal dengan pelipat kali gandaan. Katakan amin. Nah, kita tidak bisa berjalan dalam sebuah perjalanan yang monoton. Kita juga tidak bisa berjalan dalam sebuah perjalanan kehidupan yang sama saja. Tidak ada perubahan, tidak ada niat, tidak ada keinginan, tidak ada action. Di balik semua hal, saya rindu supaya action kita menunjukkan kita bermultiplikasi. Action kita bisa menunjukkan kita ini ada punya pelipat kali gandaan. Sehingga ada beberapa hal yang kemudian saya harus bisa katakan kepada kita semua bahwa kita tidak bisa lagi apa yang dikenal dengan hanya berdiam diri saja. Kita tidak bisa apa yang kita kenal dengan hanya nonton saja. Kita harus bisa bekerja untuk mencapai tujuan apa yang dikenal dengan pelipat kali gandaan. Puji akan nama Tuhan bahwa multiplikasi korban persembahan dan penyembahan yang dimaksud pada kesempatan ini kita bicara tentang korban, saudara. Sebelum saya lanjut, kita bicara soal korban, saudara. Korban adalah segala sesuatu yang kita punyai sebagai bahan baku. Sekali lagi, korban adalah segala sesuatu yang kita punyai sebagai bahan baku untuk tujuan peribadatan. Jadi bahan baku untuk sebuah peribadatan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu dalam khotbah-khotbah, dalam pembacaan saudara di Alkitab, saudara akan temukan bahwa bahan baku perjanjian lama ketika orang-orang mempersembahkan korban, maka bahan baku yang dikenal di situ adalah beberapa binatang atau hewan. Yang dominan di sana kita kenal ada domba. Orang tidak persembahkan cicak, saudara. Domba. Sekalipun kambing binatang kepala batu, kambing juga dipersembahkan. Kita ada 2 ekor kambing, cukup kepala batu, saudara. Tapi itu tuntutan bahan baku perjanjian lama untuk sebuah peribadatan. Ada juga dikenal dengan ada merpati. Nah, semua jenis-jenis korban ini dibutuhkan sesuai dengan jenis dosa atau pelanggarannya. Jadi tidak sembarangan orang mempersembahkan hewan, jenis hewan itu dipersembahkan sesuai dengan jenis dosa atau jenis pelanggaran. Jadi tidak sembarangan. Kita tidak akan belajar soal jenis pelanggaran dan jenis hewan yang akan dipersembahkan. Tapi ini bahan bakunya, orang tidak bisa datang dengan membawa tangan hampa. Orang tidak bisa datang mempersembahkan atau beribadah atau dikenal dengan sebuah persembahan tanpa ada korban. Selalu ada persembahan, ada korban di sana, atau selalu ada ibadah, ada korban di sana. Nah, kalau kemudian kita pelajari dengan detail, saya ingin supaya kita ikuti baik-baik bagian ini. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi korban-korban perjanjian lama selalu harus ada yang dikenal dengan penumpahan darah. Penumpahan darah dimaksudkan supaya orang membawa persembahan
maka persembahan mereka diterima oleh Allah. Karena selalu ada persembahan korban, maka korban itu harus ada penumpahan darah. Sehingga Paulus katakan bahwa semua korban sebenarnya di perjanjian lama itu bayangan dari apa yang kemudian pada perjanjian baru wujudnya adalah Kristus. Wujudnya adalah Kristus. Sehingga dalam Kolose tadi yang sudah kita baca bersama bahwa apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi perjanjian lama selalu dengan bayangannya, selalu dengan arti simbolis, selalu dengan contoh. Tapi sekali lagi wujudnya adalah Kristus. Nah, perjanjian baru itu tidak dibutuhkan lagi yang dikenal dengan korban. Perjanjian baru tidak lagi butuh bawa binatang. Korban perjanjian baru tidak butuh hewan yang dipakai sebagai sarana menghadap Tuhan. Hari ini kalau saudara bawa binatang, maka tidak penting bagi Allah, penting buat saya. Artinya setelah ibadah bisa makan, bukan? Tidak penting lagi buat Allah. Saudara bawa domba tidak penting lagi buat Allah. Untuk sebuah pengampunan dosa tidak penting buat Allah. Kambing tidak penting bagi Allah. Untuk sebuah pengampunan dosa tidak penting. Penting buat saudara dan saya. Karena kita makan. Tapi untuk sebuah peribadatan sarana ini tidak penting. Walaupun memang sebagian orang masih melakukan praktek-praktek. Ada agama-agama tertentu yang menggunakan hewan sebagai alat bahan baku peribadatan. Tapi bagi kita itu tidak penting lagi, saudara. Karena Kristus sudah menggenapi semuanya. Karena Kristus sekali korbannya untuk selama-lamanya. Jadi bukan berulang-ulang. Yesus mengorbankan diri bukan berulang-ulang, sekali untuk selama-lamanya. Karenanya dalam khotbah sebelumnya saya katakan bahwa korban Kristus adalah korban yang sangat berkualitas. Bukan kacang-kacangan. Berkualitas karena sekali untuk selama-lamanya. Kita perhatikan. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 dikatakan begini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Kristus mengorbankan dirinya supaya oleh penumpahan darah, oleh korbannya, kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi sekali lagi saya mau ingin menyampaikan kepada kita bahwa Kristus menjadi fokus, bukan binatang, bukan sarana itu, saudara. Bukan hewan menjadi sarana, tetapi Kristus menjadi fokus perhatian kita di saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan lanjut sekarang adalah korban yang harus dipersembahkan di zaman perjanjian baru kalau hewan tidak dibutuhkan lagi. Kristus sudah sekali untuk selamanya. Apa yang dibutuhkan? Diri saya dan saudara. Jadi korban yang harus kita bawa dalam peribadatan adalah diri kita. Katakan kiri kanan, dirimu yang dipersembahkan buat Tuhan. Dirimu dan diriku yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kenapa penting? Sekali lagi mungkin ini hal-hal yang sudah biasa kita dengar bersama, tapi saya harus bisa mengingatkan kembali bahwa korban yang harus dipersembahkan adalah diri kita. Bukan benda lain, diri kita. Nah, kalau diri kita dan bukan lagi berorientasi kepada hewan, bukan lagi berorientasi kepada binatang, maka itu artinya apa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa
dari diri yang ketika kita persembahkan kepada Tuhan, fokus kita adalah kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kalau fokus kita kepada Tuhan, maka kita tidak penting untuk menengok kiri, kanan, muka, dan belakang. Tidak penting, saudara. Kadang orang percaya yang mengaku sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi dia masih melihat orang kiri, orang kanan, orang muka, orang belakang. Apa yang dia lihat? Kesalahannya. Kenapa banyak orang yang ragu dalam iman percaya kepada Tuhan? Karena mereka melihat orang kiri, orang kanan, muka, belakang. Padahal kita dituntut agar supaya mengikut Tuhan, jangan pandang orang lain. Ada lagu, pandang saja pada Yesus, jangan pandang salah orang lain. Nah, kadang-kala kita bicara ini gampang, tapi kadang-kala prakteknya kita lakukan itu, saudara. Saya mau ingin mengatakan fokus kita bukan ke manusia, fokus kita kepada siapa? Siapa? Kepada Tuhan. Saudara, fokus kepada Tuhan, saya ragu-ragu. Fokus kita bukan ke manusia, fokus bukan kepada orang kiri dan kanan, fokus kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kalau fokus kita kepada Tuhan, maka kita harus bisa mengartikan begini, saya mau mempersembahkan diri ini. Dan firman Tuhan jelas, kita telah dibeli dengan harga yang dicicil atau apa? Dengan apa, saudara? Lunas dibayar. Kalau lunas dibayar, berarti kita tidak punya hak menarik sebagian lagi. Karena kita telah dibeli. Saudara kalau pergi ke toko, lalu saudara sudah belanja barang, pakaian katakanlah. Saat saudara sudah bayar lunas, ketika saudara pergi ke toko yang sama di mana saudara belanja barang, lalu kemudian pemilik toko mengatakan itu beta pun baju. Karena dia kenal. Apa respon saudara? Saudara marah atau tidak? Kalau saudara sudah beli barang dari satu toko, lalu kemudian saudara lunasi barang tersebut, saudara sekali waktu saudara pergi lagi ke toko, lalu kepada pemilik itu mengatakan itu beta pun barang. Alesu ambil beta pun barang. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah saudara tersinggung, apakah saudara marah atau tidak di sana? Tentu bagi kita selaku pribadi yang tahu bahwa kita sudah beli barang itu dan lunas, lalu kemudian pemilik toko itu menarik kembali, lalu kemudian mengklaim itu kepunyaan dia, saya pasti marah, saudara pasti marah. Betul tidak? Pasti marah. Nah, kalau Kristus telah beli kita harga yang bukan dicicil, lunas dibayar, tapi kemudian kita sendiri masih mengambil bagian dari sana, tentu Tuhan pasti akan kecewa dengan kita. Sehingga dengan demikian, fokus kita kepada Tuhan adalah bagian yang penting untuk sebuah persembahan diri ini. Dan kalau saya katakan bahwa mempersembahkan diri ini penting, bisa dikatakan harus dibuat pelipat kali gandaan. Kalau biasanya kita hanya baca Alkitab 1 minggu, nanti kemudian pendeta bilang, mari kita buka Alkitab, baru saudara buka. Atau kemudian saudara membaca Alkitab saat dimana saudara ada dalam masalah. Atau saudara ketika membaca Alkitab itu di saat saudara dalam tantangan. Maka hari-hari ini kita diajar agar supaya membaca Alkitab tidak harus menunggu minggu pagi. Amin. Tidak harus menunggu nanti ada masalah. Kalau saudara menunggu nanti ada masalah baru baca Alkitab, saya berdoa supaya saudara mendapatkan masalah terus. Supaya saudara baca Alkitab terus. Saya rindu agar supaya kita baca Alkitab itu setiap saat, bukan ketika kita menunggu masalah baru baca Alkitab. Setiap saat kita harus bisa baca Alkitab. Kita harus baca firman Allah setiap saat.
Karena itu penting untuk bagaimana tubuh kita secara rohani itu menjadi sehat. Tubuh kita secara rohani itu fit, supaya ada kekuatan. Ibarat saudara makan makanan jasmani setiap saat, saudara tidak bisa menunggu makan 1 minggu 1 kali. Nanti saudara kekurangan gizi. Kalau yang gemuk tidak apa-apa, tapi yang sedikit tidak gemuk nanti bermasalah. Tapi baiknya kita makan setiap saat untuk kebutuhan hidup ini. Bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk. Tapi kalau saudara ubah hidup untuk makan tidak apa-apa. Oke, jadi persembahan diri. Sekali lagi, kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Artinya tidak ada alasan kita menahan sebagian dari hidup ini untuk tidak menyerahkan diri ini secara total kepada Allah, lebih dan lebih lagi. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa harus kita membangun penyerahan diri secara berlipat-lipat kali. Dari contoh yang tadi saya sampaikan, karena sekali lagi Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, dalam kitab Roma pasal 12 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya suka dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup. Perhatikan, kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadi kita harus bisa mempersembahkan diri ini sebagai korban. Saat saudara datang dalam ruangan ini, saudara seakan seekor hewan yang dibawa untuk dipersembahkan. Saudara tidak punya daya. Saudara sudah diikat kaki dan tangan. Saudara tidak punya kekuatan. Di saat saudara tidak punya kekuatan, yang paling penting saya kembali mengingatkan saudara, kita fokus kepada Allah. Artinya Tuhan yang mengendalikan kita, Tuhan yang menguasai kita, Tuhan yang berperan di sana, Tuhan yang mengatur semua hal. Kita menjadi pribadi yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Secara jasmani mungkin kita punya kekuatan, secara jasmani kita mungkin punya kemampuan, tetapi secara rohani diibaratkan seperti hewan yang siap dipersembahkan menjadi korban. Nah, kalau kemudian kita bawa pemahaman ini, maka yang terjadi adalah Tuhan bertindak mengatur setiap langkah-langkah hidupmu, dan sebagaimana yang kita tahu, Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kita. Sekalipun mungkin melewati satu lembah dan lembah yang lain. Satu gunung dengan gunung yang lain. Satu tantangan dengan tantangan yang lain. Tapi Tuhan yang atur setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan kalau Tuhan yang atur langkah-langkah kehidupan kita, saya percaya langkah kita tidak akan pernah menjadi salah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diri ini layak dipersembahkan kepada Tuhan, dan apa yang Paulus katakan, diri ini menjadi korban. Matius 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26, ini adalah satu cerita menarik. Cerita seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya sebuah pertanyaan yang menurut saya sebuah pertanyaan yang dicari-cari sebenarnya menurut saya. Dia sedang bertanya kepada Yesus apa yang dia harus buat untuk sebuah kehidupan kekal. Cerita itu mengatakan bahwa
harus bisa turuti apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan, apa kata hukum Taurat. Jangan membunuh, mengasihi, dan lain sebagainya. Anak muda yang kaya ini mengatakan bahwa dia sudah melakukan semua itu sejak masa mudanya. Yesus katakan, sudah jual semua hartamu, bagi-bagikan kepada fakir miskin. Setelah itu kembali. Tentu respon orang ini menjadi sebuah respon yang menarik untuk kita renungkan bersama. Karena ternyata kalau kita mengatakan bahwa diri ini sudah dipersembahkan secara total kepada Tuhan, maka itu artinya apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, bukan diri kita lagi. Amin. Bukan diri kita lagi. Sebelum saya ingin coba untuk menerapkan apa yang menjadi respon dari orang kaya ini, maka poin yang ingin saya sampaikan begini. Di saat kita ini mempersembahkan tubuh ini secara total, dan orang muda yang kaya ini, dia coba memberikan respon bahwa dia sudah memberikan. Tapi saya coba ingin menyampaikan begini. Mempersembahkan tubuh ini, karena tubuh ini terdiri dari seluruh bagian-bagian yang tidak bisa dilepas, pisahkan satu dengan yang lain. Tapi mau atau tidak, tapi kadang pikiran kita tidak sejalan dengan pikiran Allah. Betul atau tidak? Pikiran kita tidak sejalan pikiran Allah. Tetapi kadang kita mengaku beta sudah serahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah pikiran kita ini tidak menjadi bagian dari tubuh? Tentu tidak bisa dilepaskan. Pikiran saya bukan dipegang oleh rence. Pikiran saya tidak dipegang oleh ibu gembala. Pikiran saya dimiliki oleh saya. Pikiran saudara tidak bisa saya miliki. Saya hanya mungkin mendapatkan gambaran arah pemikiranmu kemana, gagasanmu, idemu kemana. Tapi saya tidak bisa kendalikan. Yang mengeksekusi pola saudara berpikir adalah saudara. Saya tidak bisa mengatur pikiran saudara. Hari ini kita semua duduk ini, saya berdiri. Tapi pikiran saudara saya tidak tahu. Jangan sampai ada kemana-mana. Ada, ya panci ada lagi kotor di rumah. Ya belum masak. Tadi pagi cuma datang makan bubur. Ya ikan belum digoreng. Saya tidak tahu pikiranmu kemana-mana. Atau saudara berpikir, ya nanti 5 tahun ke depan ini bagaimana, 1 tahun ke depan ini bagaimana. Sedang saudara duduk, saya tidak bisa kendalikan pula atau saudara berpikir. Karena saudara yang memiliki pikiran itu. Tapi saya hanya kembali mengingatkan, dapatkah pemikiran kita sejalan dengan pemikiran Allah? Dan itu yang Tuhan mau. Karena di saat kita mempersembahkan diri ini, jangan lupa pikiranmu patut dipersembahkan buat Tuhan. Pikiranmu patut dipersembahkan buat Tuhan. Saudara juga harus tahu, saya tidak bisa tahu hati saudara. Hati juga saudara miliki. Saudara juga tidak tahu hati saya. Masing-masing kita memiliki hati yang berbeda-beda. Karena bicara hati ini bicara perasaan. Betul tidak? Masing-masing kita punya perasaan yang berbeda-beda. Tapi di saat kita mempersembahkan diri ini menjadi korban yang hidup yang berkenaan kepada Allah, maka hati kita pun juga harus ikut dipersembahkan buat Tuhan. Jangan sampai kita tidak jaga hati, lalu kemudian kita terjerumus
ke dalam malapetaka sebuah kehidupan yang jauh lebih parah. Karenanya Alkitab jelas, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situ apa? Kehidupan. Kalau tidak jaga hati, matilah hidupmu. Bukan mati jasmani, bisa juga. Tapi secara rohani kita menjadi mati. Kalau kita tidak persembahkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa mati secara rohani. Secara jasmani kita masih hidup, secara rohani bisa kita sudah mati. Artinya kalau sudah mati secara rohani, kita tidak punya keinginan, kita tidak punya kerinduan. Jangankan baca firman Tuhan, datang ke kebaktian pun sudah tidak punya keinginan lagi. Jangankan datang ke kebaktian, dengar kata Tuhan saja tidak suka. Itu mati secara rohani. Saya rindu jangan sampai parah kematian rohanimu. Kalau flu sedikit-sedikit cepat diobati supaya jangan jadi apa ya saudara? Alergi dengan flu saudara. Lalu saudara apa? Komplikasi. Kalau sudah komplikasi ya perlu perawatan intensif saudara. Sebelum komplikasi kita obati yang satu. Kalau flu ya sudah obati yang flu. Amin. Ya, kalau sudah mulai tidak suka baca Alkitab, kalau sudah tidak mulai lagi beribadat, coba atasi cepat saudara. Datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni beta sudah mulai ini, dulu beta setia, sekarang ini sudah mulai tidak setia. Nah, kita mulai coba atur supaya menjadi lebih setia lagi pada Tuhan. Amin. Oke, jadi kita harus bisa mempersembahkan hati ini. Bicara soal perasaan, bicara soal kesukaan kita. Penting kita persembahkan buat Tuhan. Kalau kemudian kita sudah serahkan pikiran kita, kita serahkan hati ini, maka yang lain kita harus bisa ikutkan di sana. Kalau pikiran sudah diserahkan, hati sudah diserahkan, yang lain kita harus ikutkan di sana. Seorang yang masih muda lalu kemudian kaya, dia merasa bahwa dia sudah melakukan semuanya. Tapi ternyata dia tidak menyerahkan hatinya buat Tuhan. Karenanya ketika dia disuruh, sudah jualah hartamu. Tapi dia pulang meninggalkan Yesus dengan sedih. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan hatinya buat Tuhan, tapi meletakkan hatinya buat hartanya. Ketika kita tidak meletakkan hati kita buat Tuhan dan meletakkan hati kita buat masa depan, hati kita buat rencana ke depan, hati kita buat persoalan, maka kita akan kehilangan arah. Kita akan menjadi kecewa. Kita akan menjadi bimbang. Karenanya hati kita harus bisa diletakkan kepada Tuhan. Jangan seperti seorang yang masih muda, kaya raya firman Allah katakan. Dia punya kerinduan, tapi tidak mengeksekusi kerinduan itu. Karena dia berpikir, yang penting dia datang ke gereja, atau yang penting dia datang kepada Tuhan, dia mengasihi semua orang, cukup di situ. Tapi ketika kita sudah menyerahkan pikiran, kita sudah menyerahkan hati ini kepada Tuhan. Yang lain-lain saya coba untuk mendaftarkannya begini. Yang lain-lain kita serahkan buat Tuhan. Pertama kita bisa serahkan talenta kita untuk Tuhan. Katakan amin. Talenta kita akan serahkan buat Tuhan. Kita tidak akan hitung-hitungan dengan talenta kita. Karena apa yang Tuhan berikan itu adalah anugerah. Sebagaimana kita terima dengan cuma-cuma, kita serahkan juga buat Tuhan dengan cuma-cuma. Karena itu yang kita terima dari Tuhan. Talenta kita harus persembahkan kepada Tuhan. Jangan saudara hitung-hitungan dengan talentamu. Apa yang menjadi kelebihanmu, saudara harus jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Persembahkan buat Tuhan. Supaya Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saudara persembahkan, kalau saudara punya harta, jangan saudara hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita mulai bicara harta, mulai amin pelang saudara. Beta tahu itu sebuah kelebihan manusia zaman akhir. Tapi saya mau ingin mengatakan bahwa kadang-kala kita hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan harta kita saudara. Mungkin saudara mengatakan, tapi beta ini saya kaya. Saya mau ingin mengatakan sebelum engkau kaya, saudara jangan hitungan dengan Tuhan.
Sebelum kaya saja saudara sudah hitung-hitungan, apalagi setelah kaya. Saya ajak yang masih muda-muda, yang masih ABG, yang sudah mulai di atas 30-40 tahun ke atas, sudah mulai ending-ending ini ya. Tapi saudara yang masih ABG, saya mau ingin sampaikan doktrinasi ini begini. Jangan saudara hitung-hitungan hartamu selama engkau masih muda, selama engkau masih belum kaya. Karena ketika engkau menjadi kaya, engkau akan jauh lebih hitung-hitungan. Jadi artinya apa? Tidak ada alasan bagi kita hitung-hitungan harta kita dengan Tuhan. Contoh saja, kalau saudara diberkati 100.000, 10.000 lah. Saudara angkat perpuluhan berapa? Berapa? 1.000. Kalau 100.000 bayar perpuluhan itu berapa? 10.000. Susah tidak? Tidak. Kalau 1 juta bayar perpuluhan berapa? Apa susah tidak? Tidak. Kalau 10 juta bayar perpuluhan berapa? Saudara berat tidak? Tidak. Kalau 100 juta bayar perpuluhan berapa? Berat tidak? Mulai setengah. Kalau 1 miliar perpuluhan bayar berapa? 100 apa? 100 juta. Berat tidak? Mulai kacau. Mulai kacau. Yang masih kecil kita menganggap apa ya? Kecil. Mulai ke atas. Makanya kalau dari 10.000 saya tidak angkat perpuluhan 1.000. Jangan mimpi saudara bawa 100 juta kepada Tuhan kalau saudara diberkati 1 miliar. Jangan mimpi. Saya pastikan saudara tidak akan bawa persepuluhan kepada Tuhan. Tapi kalau engkau mulai setia dari 10.000 1.000, 100.000 10.000, 1 juta 100.000, 10 juta 1 juta, 100 juta 10 juta, itu tidak keberatan. Karena saudara sudah belajar tahapan yang kecil. Dan Alkitab memang memberikan kepada kita langkah-langkah yang bagus. Kalau kita setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Kalau kita tidak setia juga dengan perkara-perkara yang kecil, bagaimana Tuhan bisa percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar? Makanya saya mau mengatakan kepada saudara, kalau harta saja kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, jangan mimpi saudara. Jangan mimpi saudara. Jadi saya tidak sedang mengajak saudara supaya saya ini menjadi kaya dari dulu sampai hari ini juga tetap sama saja. Tapi saya mau mengajak saudara, karena ini hukum tabur dan tuai. Engkau tanam pohon mangga, apa yang saudara tuai? Pohon durian seng atau buah durian seng? Saya mau kembali mengingatkan kita semua, agar jangan pernah kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita sudah mempersembahkan diri ini kepada Tuhan, semua talenta, harta kita jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, saya tidak tahu, tapi jangan sampai Tuhan juga hitung-hitungan dengan saudara. Jangan sampai Tuhan hitung-hitungan dengan kita. Dan ternyata benar dalam banyak pengalaman kita hitung-hitungan dengan Tuhan, kita juga kesulitan dengan Tuhan. Kadang-kala orang begini, kadang-kala orang mengatakan nanti kalau beta kaya dulu baru beta sumbang gereja, beta sumbang si A, si B, si C. Tapi saya mau beritahu kepada saudara sebagaimana konsep pikir yang sudah tadi saya sampaikan. Jangan mimpi saudara. Jangan apa? Katakan kiri kanan, jangan mimpi. Jangan mimpi siang bolong. Sebelum hari ini kita bertindak melakukannya, jangan mimpi siang bolong. Kalau engkau sudah belajar hari ini, kalau contoh saja, ini ada satu program ini, program mengatakan begini, ya beta belum ada uang. Ada orang mengatakan kalau uang punya mulut, uang akan bicara.
Tapi kita harus bisa mengatakan, beta sem banyak uang, tapi beta cuma ini saja. Tidak apa-apa, daripada alasan beta sem punya uang. Kalau beta jadi Tuhan, beta akan pancuri uang dari belakang kasih habis. Nah kadang-kala terjadi, walaupun orang tidak curi, tapi kadang-kala orang mengatakan seperti pundi-pundi yang berlubang itu, kadang-kala itu terjadi. Jadi kadang-kala kita suka hitung-hitungan dengan uang, tiba-tiba orang bisa curi uang kita, kadang-kala tanpa kita tahu kenapa uang ini kemana. Kadang-kala kita bingung, beta sudah hitung-hitung ternyata saya nggak ada. Nah kadang-kala saudara kita hitung-hitungan dengan Tuhan, kadang-kala sesuatu yang tanpa kita prediksi itu bisa terjadi buat saya dan saudara. Dan kemudian mata kita terbuka, loh ini kenapa ini semua terjadi. Saya hanya mengingatkan saudara, keputusan ada di tangan saudara, tapi firman Allah jelas. Bahwa kalau kita sudah mempersembahkan diri ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bukan diri ini hanya secara jasmani semata saja. Tapi semua hal yang ada dalam tubuh ini patut dipersembahkan. Saya hanya mengutip dua hal. Yang pertama, pikiran kita persembahkan buat Tuhan. Talenta kita persembahkan kepada Tuhan. Karena dari situ akan kemudian ada urutannya. Apa yang kita punyai? Apa yang ada dalam diri ini. Jadi kalau pikiran, hati sudah dipersembahkan, di bawahnya ada talenta kita. Dalam tubuh ini ada talenta kita semua. Apa yang kita punyai, dari talenta itu bisa menghasilkan uang yang dikenal dengan harta. Nah harta, apakah kemudian kita tahan dengan itu? Saya mau mengatakan sejauh di mana Tuhan minta, mari kita jangan tahan-tahan dengan uang kita bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah saudara hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah, saya coba untuk melihat beberapa bagian penting bagi kita semua, bahwa kedudukan dan jabatan kita juga harus taruh dan letakkan itu kepada Tuhan. Saya terlalu punya obsesi besar, mempunyai impian yang besar buat saudara, buat jemaat ini, bahwa hari ini mungkin saudara, contoh saja saudara masih anak-anak muda yang masih belum terlalu tahu banyak hal, tetap di 5, di 10, di 20 tahun kemudian saudara menjadi orang yang berbeda dari hari ini. Nah kalau saudara berbeda dengan hari ini, konsep pikir saudara harus dibangun dengan baik. Sehingga saudara mengatakan jabatan yang saya miliki, kedudukan yang saya miliki, itu anugerah Allah dan saya mau melayani Tuhan dari jabatan itu. Kita harus persembahkan itu kepada Tuhan, kehormatan. Jadi kalau ada jabatan, ada kedudukan, itu ada kehormatan di sana. Kalau kehormatan ketika kita merendahkan hati ini, Tuhan akan angkat. Itu artinya ada kehormatan di sana. Maka kalau kedudukan dan jabatan, kehormatan itu datang lahir dari orang yang rendah hati saudara. Kalau sombong Tuhan tidak pakai. Tapi kalau kita rendah hati, Tuhan pakai saya dan saudara. Makanya tidak ada alasan. Kemarin-kemarin waktu saya ketemu ada seorang pejabat yang ada dari gubernur. Dan saya mengatakan begini, kadang-kala manusia ini terlalu sombong juga. Lalu kemudian beliau mengatakan, Bapak betul, kadang-kala manusia ini sombong. Kadang-kala bingung juga dengan sombong, menyombongkan apa. Hidup ini sementara saja. Saya mau mengatakan, mengingatkan kita semua tidak ada alasan kita ini sombong saudara. Amin. Kata sombong ini kalau kemudian orang memperlakukan kita tidak adil, kita harus bisa buktikan apakah kita sombong tidak. Jadi ada pembuktiannya. Kalau kita mengatakan beta tidak mau sombong, harus ada pembuktian di sana. Kadang-kala pembuktiannya itu adalah ketika orang memperlakukan kita tidak adil. Sebagaimana khotbah sebelumnya. Dapatkah kita terima ketidakadilan itu dengan ungkapan syukur? Ataukah kita menggunakan kemampuan, keahlian mulut kita yang orang lain satu kata, kita 1000 kata? Amin. Ataukah bagaimana? Kadang-kala kita ini mau mempraktekkan keahlian kita. Tapi saya rindu agar supaya mari kita menjadi orang yang manis di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang manis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu pembuktian di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan. Kita bisa memuji Tuhan. Tapi harus ada pembuktian. Ketika bentuk-bentuk ketidakadilan menurut kita. Kita harus bisa lakukan pembuktian. Apakah kita menjadi orang yang manis di hadapan Tuhan. Ataukah tidak. Karena sekali lagi kita sudah serahkan diri ini. Kalau sudah serahkan diri ini, ayo mari kita berkomitmen dengan itu saudara. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat,
Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk siapa? Untuk manusia. Jadi perbuatlah segala yang engkau bisa perbuat seakan-akan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang engkau ingin kerjakan, apa yang ingin engkau lakukan saat engkau mengerjakan sesuatu yang bisa engkau kerjakan, lakukan itu semata-mata untuk Tuhan. Kalau engkau menolong orang lain, lakukan semata-mata itu adalah Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara dibenci oleh orang lain, saudara mengasihi orang itu, saudara jangan memandang seakan-akan itu adalah manusia. Lakukan itu seakan-akan itu untuk Tuhan. Supaya apa saudara? Saudara tidak menjadi orang yang sakit hati saudara. Saudara mengasihi. Karena hukum Tuhan mengasihi yang pertama di atas segalanya. Mengasihi. Nah, ada satu bagian firman Allah yang menarik saya ingin baca dalam teks yang sama dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan begini. Kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati, seakan-akan saudara sedang bekerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk tuan saudara. Jadi memang Paulus sedang ingin untuk memberikan pesan bahwa ada Tuhan, ada hamba. Ketika hamba melakukan segala sesuatu, dia harus ingat dia kerjakan itu semata-mata untuk sang Tuhan. Di dalam konsep yang kemudian ingin saya sampaikan, apa yang engkau sedang kerjakan, entah di kantor, entah di perusahaan, entah dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Jangan sekali-kali saudara melihat itu aturan kantor, itu aturan sekolah, itu aturan gereja, itu aturan gembala. Saya mau ingin mengatakan, lakukan segala sesuatu bukan melihat kepala kantor, bukan pemimpin perusahaan, bukan tetangga, bukan gembala sidang, bukan pemimpin departemen. Lakukan segala sesuatu semata-mata untuk siapa? Untuk Tuhan, supaya kita ini jangan suka bersungut-sungut, jangan suka kita berdalih. Sekali lagi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan tentu bagian-bagian ini akan menolong tahapan-tahapan dalam hidup ini. Bagaimana bermultiplikasi dalam persembahan korban. Minggu depan kita akan belajar bermultiplikasi dalam persembahan korban dan penyembahan. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua lewat kesempatan yang baik di mana kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan pada